Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di dalam video ini nantinya kalian akan mendengarkan beberapa penjelasan mengenai materi-materi yang ada di dalam e-katalog hukum bisnis ini. Yang terhormat Bapak Suherdi, SPD, SH, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. E-katalog hukum bisnis ini disusun oleh mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta. Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang sudah berdiskusi untuk menyusun e-katalog hukum bisnis ini. Yang pertama ada Faiza Abia Kamila, yang kedua ada Fikar Asmi Safarian, yang ketiga ada Ken Stefanus Wijaja, yang keempat ada Nilam Nadiatul Qudsiah, yang kelima ada Raka Putra Hafrian, yang keenam ada Silvana Rizkiah, yang ketujuh ada Bagawanta. Pada halaman berikut ini terdapat daftar isi yang isinya beberapa bab yang nantinya akan saya sampaikan dan saya akan jelaskan di setiap babnya. Pada bab pertama menjelaskan pengertian hukum bisnis, bab kedua istilah-istilah umum dalam hukum bisnis, bab ketiga ada sumber hukum bisnis, bab keempat ada dasar hukum bisnis, lembaga pembiayaan dan penjamin, dan yang kelima ada contoh kasus yang ada di Indonesia. Pada bab pertama, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri dapat diartikan sebuah perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang memiliki hubungannya dengan proses produksi maupun pertukaran barang serta jasa. Hukum bisnis sendiri merupakan hukum tertulis dengan tujuan untuk melindungi, mengawasi, serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan industri, baik di bidang barang maupun jasa. Dengan mengetahui hukum bisnis, maka seorang pelaku bisnis dapat mengetahui apa yang benar dan menjadikan hukum bisnis sebagai pengarah untuk bersikap maupun berperilaku yang sesuai dengan kode etik bisnis. Kita di sini juga menemukan beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Munir Fuadi. Hukum bisnis menurut Munir Fuadi adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kedua adalah Abdul R. Saliman. Menurut beliau, peraturan hukum yang baik adalah mereka yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Yang ketiga ada Besturets. Hukum bisnis menurut Besturets sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan hukum dan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bisnis sendiri mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Hal tersebut termasuk di dalamnya seperti hukum perjanjian dan juga perikatan dalam menjalankan sebuah bisnis. Bab berikutnya adalah istilah-istilah umum dalam hukum bisnis. Banyak sekali istilah-istilah dalam hukum bisnis, namun kami di sini hanya menyampaikan beberapa istilah-istilah yang sangat umum saja dalam hukum bisnis. Yang pertama ada arbitrase. Arbitrase adalah alternatif proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan keputusan kepada arbiter atau panel arbitrase. Yang kedua ada arbiter. Arbiter adalah seseorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga-lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Yang ketiga ada corporate social response, adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada due diligence. Due diligence itu adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh calon pembeli atau investor untuk mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan suatu perusahaan atau proyek. Selanjutnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna dana untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengguna modal. Istilah yang keenam ada privatisasi. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagai maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat.
serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada konsesi. Konsesi itu adalah izin atau hak untuk mengelola atau mengoperasikan fasilitas atau proyek, biasanya diberikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah kontrak. Kontrak itu kesepakatan tertulis antara dua belah pihak atau melakukan suatu pekerjaan atau untuk membeli atau menjual barang atau jasa. Yang kesembilan ada akta pendirian. Dokumen resmi yang menunjukkan pembentukan perusahaan termasuk informasi tentang pemegang saham, tujuan perusahaan, dan susunan manajemen. Yang ke-11 ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berikutnya ada HKI, hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik untuk melindungi produk inovatif atau karya seni yang dihasilkan. Selanjutnya ada kustodian. Kustodian itu adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain untuk menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bab selanjutnya adalah sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum material, yang kedua ada hukum formil. Hukum material itu adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Berikut adalah faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum, yaitu struktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, antara lain kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja. Faktor yang selanjutnya adalah kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang pada tingkat tertentu, yang dia taati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Faktor selanjutnya adalah hukum yang berlaku, tata hukum negara lain, keyakinan tentang agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum. Yang selanjutnya adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Sumber hukum formil terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim. Yang keempat ada traktat, yang kelima ada pendapat sarjana hukum, yang keenam ada revolusi. Bab selanjutnya adalah dasar hukum lembaga pembiayaan. Berikut adalah undang-undang yang mengatur dasar hukum lembaga pembiayaan. Yang pertama ada Kepres nomor 61 tahun 1988. Yang kedua ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 012 2006. Saya akan menjelaskan apa itu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, pajak piutang, pembiayaan konsumen, atau kartu kredit. Jenis lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, pajak piutang, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen. Kegiatan usaha perusahaan adalah pemberian pinjaman langsung, refinancing atau infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, atau pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Setelah dasar hukum lembaga pembiayaan, selanjutnya adalah dasar hukum bisnis perusahaan penjaminan. Undang-undang yang terkait dalam perusahaan penjaminan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Undang-undang ini ditetapkan sebagai penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko terhadap APBN atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank dilaksanakan oleh LPS. LPS mempunyai tugas yang harus independen, transparan, dan akuntabel.
Mereka mempunyai tugas itu dan wewenangnya. Oleh karenanya, status hukum dengan organisasi lain diatur secara jelas. Dan pada bab selanjutnya kami menaruh beberapa contoh-contoh kasus mengenai hukum bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pembiayaan PTSP. OJK membekukan PTSP karena mereka melanggar ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan. Karena itu PTSP dibekukan oleh OJK karena perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan hingga batas waktu yang ditentukan telah berakhir. Tentu dari kasus ini ada pihak yang dirugikan. Yang pertama ada bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang kedua ada nasabah perusahaan tersebut. Pinjaman yang diberikan akan sulit diambil jika hendak melunasi hutangnya karena sudah dialihkan kepada bank pemberi kredit. Sudah pasti mereka melanggar beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 14 ayat 1, pasal 16 ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 17, dan yang terakhir ada pasal 45 ayat 3. Solusi yang pantas diberikan adalah dengan dibekukannya kegiatan usaha tersebut, maka PTSP dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan. Kami juga menaruh beberapa contoh kasus lain, yaitu kasus perusahaan penjaminan PT AJK. PT AJK mengalami gagal bayar 2 produk asuransinya. Atas pemeriksaan PT AJK, OJK pun mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU kepada PT AJK yang dinilai telah melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan rekomendasi atas hasil pemeriksaannya sebelumnya. Pihak yang dirugikan oleh PT AJK, OJK tetap meminta manajemen dan pemegang saham pengendali atau pengendali PT AJK untuk bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada pemegang polis karena ini sudah kesepakatan atau ikatan perdataan antara PT AJK dengan pemegang polis. Solusi yang diberikan adalah dari pelanggaran tersebut, OJK melakukan tindakan pengawasan diantaranya mewajibkan PT AJK untuk membayar klaim yang telah diajukan oleh pemegang polis. Selain itu, OJK juga memerintahkan PT AJK untuk menyusun rencana penyihatan keuangan yang memuat langkah-langkah penyihatan keuangan perusahaan. Kelompok kami sudah berdiskusi dan dapat menyimpulkan bahwa hukum bisnis adalah cabang hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan komersial antara perusahaan dan individu. Istilah umum dalam hukum bisnis mencakup kontrak, kepemilikan intelektual, kepailitan, kekayaan intelektual, dan persaingan usaha. Sumber hukum bisnis meliputi undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan praktek bisnis yang diterima secara umum. Dasar hukum bisnis, lembaga pembiayaan dan penjamin adalah peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang kegiatan pembiayaan dan penjaminan dalam bisnis. Lembaga pembiayaan seperti bank dan lembaga pembiayaan non-bank diatur oleh undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik bisnis yang tidak etis. Sementara itu, lembaga penjamin seperti lembaga asuransi dan penjamin kredit bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap risiko bisnis yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, pemahaman tentang hukum bisnis dan aspek-aspek yang terkait dengannya sangat penting bagi pelaku bisnis, baik itu individu maupun perusahaan. Hal ini membantu mereka dalam melakukan bisnis dengan cara yang sah dan etis, serta meminimalkan risiko hukum dan keuangan yang mungkin terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.